Kecamatan Besan Pulo, Kota Malang, Jawa Timur terendam banjir. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air sungai. Sungai dianggap sebagai tempat sampah masyarakat. Deras yang mengguyur wilayah Banyumas, Jawa Tengah pada Minggu petang menyebabkan 3 sungai meluap. Saat ini sebagian besar sungai di Gianyar, Bali tercemar berbagai jenis sampah. Ekspedisi Sungai Nusantara menemukan 184 gram mikroplastik dalam setiap 100 liter air di Sungai Cibulan. Limbah sampah dari TPA aliran sungai di Desa Merican, Ponorogo, Jawa Timur. Saudara, kita ke informasi banjir. Aliran air sungai Lasali meluap setelah tingginya intensitas hujan pada Selasa sore menyebabkan akses jalan utama terendam banjir hingga mencapai sekitar 50 cm. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keseimbangan ekosistem bisa rusak akibat ulah manusia dalam memanfaatkan alam. Banyak permasalahan yang terjadi jika ekosistem rusak. Salah satunya adalah ekosistem air. Masalah yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air meliputi kualitas air yang tercemar, banjir, kekeringan, dan pendangkalan. Di Indonesia pada waktu musim hujan tiba, sering kali terjadi banjir di wilayah perkotaan, terutama di daerah yang padat penduduknya. Dalam 20 tahun terakhir, banyak kota-kota besar di Indonesia yang berkembang sangat pesat. Kembangan kota tidak mungkin dicegah sejalan dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Akibatnya, permasalahan lingkungan, terutama pada ekosistem air semakin lama akan semakin parah dan telah mengakibatkan bencana bagi penduduk di wilayah perkotaan. Tadi adalah irigasi Ciwaro yang ramai menjadi perbincangan untuk mahasiswa, khususnya untuk maba-maba yang bertempat tinggal di daerah Depak dan Permata. Pasalnya, ketika hujan deras mengguyur daerah Ciwaro Serang ini, tempat yang biasa kita sebut kali FKIP selalu meluap dan mengakibatkan banjir yang meresahkan dan menjadi masalah untuk warga sekitar. Kami selaku masyarakat awam dan pendatang baru tidak tahu mengenai hal ini, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Kami sebagai mahasiswa turut miris karena ini salah satu permasalahan ekosistem yang terjadi di daerah terdekat kita oleh manusia-manusia berpendidikan khususnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas permasalahan ekosistem ini. Sebelumnya, saya Nadila Ananda Fitri dari kelompok 2A tidak akan sendirian untuk membahas permasalahan ini. Saya akan ditemani oleh anggota kelompok saya. Saya Nisa Turofia dari kelompok 2. Saya Wedina Yula Daros dari kelompok 2. Saya Azahra dari kelompok 2A. Apa aja sih penyebab banjir itu? Nah, untuk yang pertama ialah pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Maksudnya di sini adalah pembangunan apartemen-apartemen mewah yang berlantaikan 20 atau lebih. Dan untuk kedua, tidak adanya pola hidup bersih di masyarakat. Maksudnya ialah sistem pengelolaan sampah atau limbah sampah plastik harus mutlak dimiliki oleh siapapun dan dimanapun dan terutama kepada diri kita sendiri. Nah, yang ketiga ialah tidak adanya perencanaan dan pemeliharaan sistem drainase. Yang dimaksud ialah daerah yang rendah dan semula adalah daerah resapan atau tangkapan air hujan. Yang keempat, tidak adanya konsistensi pihak berwenang dalam RT maupun RW. Perencanaan pembangunan wilayah masih terlalu memihak pada para pelaku bidang ekonomi. Tak heran jika yang ditonjolkan semata-mata hanya pesatnya perkembangan industri. Lalu yang kelima, tidak adanya upaya konservasi faktor yang dimana penyeimbungan lingkungan air, perambahan lahan-lahan basah atau bantaran kali maupun sungai menjadi pemukiman sehingga akhirnya akan semakin mempersempit alur kali itu sendiri. Keenam, itu adanya turunnya permukaan tanah yang dimana terjadi karena tidak seimbangnya kecepatan atau pengambilan air tanah dengan kecepatan pengisiannya kembali, sehingga kondisi lapisan tanah yang semulanya banyak mengandung air tanah kini mengalami peningkatan kepadatan karena rongga-rongga kosong itu sendiri. Dan yang terakhir, curah hujan yang sangat tinggi pada musim penghujan, terutama pada saat puncak bulan basah. Saya Wedina Yula Daros dari kelompok 2A akan menyampaikan beberapa penanggulan atau solusi masalah banjir. Yang pertama, yaitu konsistensi penerapan pembangunan berwawasan lingkungan, yang dimana perbaikan dan pemeliharaan sistem drainase secara menyeluruh dari daerah hulu sampai hilir. Yang kedua, pola hidup bersih. Dengan mencontohkan dan mensosialisasikan
kebiasaan budaya atau pola hidup bersih yang dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah setempat, misalnya dengan melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat dengan pola hidup bersih. Kami sebagai warga yang turut merasakan dampak yang terjadi pastinya tidak mau peristiwa ini terus terjadi. Kami juga sebagai warga yang berpendidikan harus mempunyai solusi setidaknya untuk diri kami sendiri. Sadar permasalahan ini tidak diakibatkan oleh komponen biotik saja, tetapi karena faktor alam yang tidak dapat dihindari. Maka dari itu kami mengajak warga sekitar mitigasi untuk tidak menambah beban komponen biotik dengan cara tidak membuang sampah di sungai, agar ia dapat berjalan sesuai dengan tugasnya. Dengan kata lain, ayo jaga ekosistem air terdekat kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one there to make you smile.